Damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam Sarlota. Pagi ini kita boleh berjumpa kembali karena perkenan Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Maha mulia Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Pada saat ini memberi kami kesempatan bangun pagi dan sarapan, makan dan minum pagi ini. Dan kerinduan kami adalah saat ini untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampuni kami. Kepada Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan firman Tuhan dalam Bilangan 5 ayat 23 sampai 31. Bilangan 5 ayat 23 sampai 31. Di ayat 29 kita akan membaca, dan saya akan membaca ayat 29. Bacaan kita Bilangan 5 ayat 23 sampai 31, namun saya membaca ayat yang ke-29. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita berbuat serong, akibatnya fatal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di mana saja berada, berbuat serong akibatnya fatal. Tentu ini berbicara pada hukum dan keadilan. Hukum selalu berbicara pada keadilan. Dan kalau kita mendengar berbuat serong akibatnya fatal, ini memperingatkan kita kepada apa yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, di ayat 29 dari bacaan kita, itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya. Saudara, sebagai orang percaya, kita diperingatkan dalam bacaan kita bahwa sudah jelas orang yang berbuat serong akan menerima akibatnya dari perbuatannya itu. Mengapa, saudara-saudara? Karena Tuhan tidak mengendaki orang-orang yang percaya, yang telah dikuduskan di dalam kehidupan ini, khususnya dalam rumah tangga, adalah satu dalam persekutuan hidup yang utuh di hadapan Tuhan. Dan jika kehidupan ini tidak semestinya jalan yang seharusnya dilalui, maka akibatnya fatal. Mengapa? Karena pernikahan merupakan hubungan yang intim, dan bahkan ketidaksetiaan yang tersembunyi biasa menciptakan roh kecemburuan dan keraguan-raguan. Dan jika si istri bersalah, kebenaran akan dinyatakan. Namun jika ia tidak bersalah, suaminya dapat mempercayainya dan mereka dapat tinggal bersama dan membina keluarga. Dan apabila salah satu berbuat serong, maka akibatnya fatal. Ini membawa kita kepada suatu pengalaman hidup. Jika salah seorang dari kita dalam hubungan keluarga tidak setia, mengakibatkan fatal bagi kehidupan
rumah tangga. Sehingga saudara-saudara wajib menjaga dan memelihara hidup yang kudus dan menjaga kekudusan rumah tangga. Karena Allah telah menguduskan lembaga ini dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu menjaga dan memelihara kekudusan hidup dalam pergulatan hidup di dunia ini hanya dapat diwujudkan jika kita memiliki komitmen untuk kuat pada firman Allah. Sambil terus meneruskan permohonan hikmat Tuhan untuk menuntun kita menjalani hidup karunia Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya berbuat serong pasti akibatnya fatal bagi kita. Dan karena itu pembacaan kita memperingatkan kita dengan keras tentang akibat perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan mengingat itu bahwa betapa pentingnya orang percaya yang dikuduskan ini memahami apa yang seharusnya dia lakukan bagi kehidupan rumah tangga, bagi dirinya, bagi sesama yang Tuhan hadirkan dalam hidup. Perlu memahami dengan baik bahwa kita dipanggil untuk menciptakan hubungan yang baik dari sesama dan tidak berbuat serong, sebab akibatnya fatal bagi kita. Oleh karena itu, hukum selalu berbicara pada keadilan, dan itu dinyatakan Tuhan dalam hukum Tuhan supaya kita setia dalam kehidupan, dalam segala perkara hidup kita. Dan di dalam Yesus telah menebus kita. Oleh karena itu kita menyadari bahwa berbuat serong adalah kehidupan lama. Kehidupan baru adalah menjaga kehidupan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa atas firman yang telah kami dengar, yang menuntun kami agar kami tidak berbuat serong terhadap sesama kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan terima kasih Tuhan. Terus kami dapat perkenankan kami untuk dapat menikmati hari ini untuk berbuat baik bagi sesama. Dengan tuntunan Roh Kudus maka kami berbuat sesuai dengan kehendak. Ampuni kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai